Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan kesyukuran, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah telah berfirman di dalam surat At-Taghabun, surat yang ke-64 ayat yang kedua, huwallazi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min, yang artinya dialah Allah Ta'ala zat yang telah menciptakan kamu wahai manusia. Sebagian dari kalian ada yang diciptakan dalam keadaan kafir dan ada yang diciptakan dalam keadaan muslim. Kemudian masing-masing kelompok tadi merasa benar. Orang-orang kafir merasa benar dengan kekafirannya, dan kita orang Islam juga begitu, merasa benar dengan keislaman kita, sehingga keduanya akan saling mempengaruhi, bahkan memaksa. Orang kafir akan berusaha memaksa orang Islam supaya menjadi orang kafir, dan demikian juga kita orang Islam dengan belas kasih kita akan mendakwai orang kafir supaya menjadi orang muslim. Kemudian di ayat yang lain juga diterangkan utamanya dua umat, yaitu orang Yahudi dan Nasrani. Allah berfirman, walan tarando angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, dan tidak akan ridho kepada kamu wahai orang iman. Siapa? Orang Yahudi dan Nasrani, yaitu orang ahli kitab, sampai kalian mau mengikuti milah mereka. Jadi mereka orang Yahudi Nasrani akan berusaha sekuat tenaga untuk mempengaruhi orang Islam supaya orang Islam mau mengikuti pada milah mereka. Lah itu juga dilakukan oleh orang-orang musyrik pada zaman Nabi Muhammad, ya. Ketika Nabi Muhammad mengajarkan Islam kepada penduduk Mekah utamanya, kemudian ada yang kemudian masuk Islam dan seterusnya. Lah kemudian yang orang-orang menjadi tokoh-tokohnya orang musyrik, ya,
merayu kepada orang-orang yang sudah Islam supaya mereka kembali murtad. Bahkan mereka menyombongkan diri akan menanggung dosa-dosanya. Maka di surat Al-Ankabut, surat yang ke-29, ayat yang ke-12, Allah menjelaskan, wa qalal ladina kafaru, dan berkatalah orang-orang kafir, Abu Jahal, Abu Lahab dan teman-temannya, berkata kepada siapa? Lilladina amanu, kepada orang-orang yang sudah beriman, Abu Bakar ya dan sebagainya. Untuk apa? Ittabi'u sabilana, wahai orang beriman, ikutilah jalan hidup kami, cara kami, tradisi kami, ibadah kami. Kalau kamu khawatir nanti kalau mengikuti caraku akan mendapatkan dosa, wal nahmil khotoyakum, nanti kami yang menanggung dosa-dosa kamu. Ya, jadi mereka menyombongkan diri akan menanggung dosa-dosanya orang beriman kalau orang itu mau mengikuti pada milah mereka. Ya, padahal wa mahum bihamilina, dan mereka tidak akan mampu untuk menanggung dosanya orang-orang yang beriman, min khotoyahum, dari dosa-dosa mereka, min sain, dari sedikit pun. Sehingga innahum lakadipun, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang dusta, ucapannya yang mengatakan akan menanggung dosa-dosanya orang beriman adalah ucapan-ucapan yang dusta, yang dosa. Sehingga kita jadi jangan sampai mau mengikuti pada milah mereka. Lah ucapannya orang-orang kafir pada zaman Nabi itu juga ditiru oleh orang-orang sekarang. Ya, mungkin sebagian orang yang menjadi pembesar, pimpinan, sebagainya, entah menjadi tokoh-tokoh masyarakat atau tokoh-tokoh yang lainnya, ya, ketika ada orang beriman menunaikan ibadah-ibadah, ya, kemudian mereka melarang, membatasi, nanti kalau merasa dosa nanti tak tanggungi dosane, gitu. Wis saiki salat ki rasah mempeng-mempeng sak murmate wae, engko nek dosa tak tanggungi. Itu adalah sebagian orang seperti itu, ya. Bahkan kemudian mereka mengkerdilkan ajaran-ajaran Islam. Salat rasah mempeng-mempeng, salat ra masalah. Sok nek meh mati maca tahlil la ilaha illallah wis mlebu swarga. Itu nek ra maca kemudian disolatkan 4 orang wis mlebu swarga. Jadi mereka hanya menciptakan halusinasi untuk menipu kepada orang-orang beriman, ya. Lah prototipe atau usaha seperti itu akan berlangsung di sepanjang zaman sampai akhir hayat. Yang prinsipnya orang-orang kafir tidak ridho orang beriman mengikuti apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Bahkan juga nanti tentang aturan-aturan yang lainnya, ya. Orang-orang kafir selalu menyoroti adalah kelemahan dalam tanda petik ajaran-ajaran Islam. Contohnya apa? Contohnya bab rajam, ya. Selalu didengung-dengungkan Islam itu adalah agama yang kejam. Masa ada orang zina kemudian dirajam sampai mati, ya. Atau yang lainnya, pencuri dipotong tangannya dan sebagainya. Loh, padahal Bapak Ibu, yang namanya sanksi atau hukuman itu tujuannya adalah untuk memberikan efek jera dari suatu perbuatan yang menyimpang. Orang mencuri itu kan memberikan pada orang lain supaya nggak mencuri, bagaimana? Ya, jadi antunya itu kalau tidak harus diberi hadiah. Tapi apa mungkin orang mencuri kemudian dikasih hadiah kemudian tidak mencuri, ya? Maka perlu adanya suatu sanksi yang berat supaya orang itu
tidak mengulangi perbuatan yang memberikan pada orang lain. Nah, demikian juga Islam. Jadi Islam ini tujuan utamanya adalah mencari kemaslahatan dunia sampai di akhirat. Kemudian ditentang masalah orang yang mengaku atau menyombongkan diri akan menanggung dosanya orang lain. Apakah mereka mampu? Ya. Sedangkan Rasulullah Muhammad saja bersabda kepada putrinya namanya Fatimah, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah anak putrinya Muhammad, ingfidi, ya, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Berimanlah kamu. Kalau kamu tidak beriman, kamu tidak menyelamatkan diri, bapakmu yang menjadi Rasulullah saja nggak bisa menyelamatkan kamu. Itu kelasnya kelas Nabi Muhammad, apalagi kelas manusia seumumnya yang nggak mampu, ya. Nah, maka kemudian ada beberapa ayat yang menjelaskan bahwa orang itu tidak akan mampu dan tidak akan mau menanggung dosanya orang lain, sedangkan dosanya sendiri saja kadang-kadang sudah banyak. Maka yang pertama, di dalam surat Az-Zumar, surat yang ke-39 ayat yang ke-7, Allah berfirman, in takfuru, jika kalian kafir kepada Allah Ta'ala, fa innallaha ghaniyun ankum, maka sesungguhnya Allah zat yang maha kaya dari kamu. Maksudnya Allah enggak butuh kamu, ya. Walayadoli ibadil kufri, dan Allah itu tidak ridho kalau hambanya kafir kepada Allah. Kenapa? Karena kalau orang kafir nanti tempatnya adalah di neraka. Wa in taskuru yardulakum, dan jika hamba tadi syukur kepada Allah, maka Allah akan ridho kepada hambanya. Wala taziru wadun wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu akan mau menanggung tanggungan, maksudnya dosanya orang lain. Si A nggak mau nanggung dosanya si B, demikian juga yang lainnya. Bapak nggak mau nanggung dosanya anak, anak nggak mau nanggung dosanya bapak, dan seterusnya, ya. Kemudian tumailakum marjiukum, kemudian kepada Tuhanmu kalian akan dikembalikan. Terus fainabiukum bima kuntum ta'malun, kemudian akan dikabarkan, akan dihisab, akan dihitung semua amal-amal perbuatan yang telah engkau lakukan. Engkau akan perbuatan baik akan diganjar, melakukan perbuatan yang buruk akan diberi dosa. Innahu alimum bidzati sudur, sesungguhnya Allah itu zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hati, bimakna niatan yang dapat dari kita. Lah untuk itu monggo kita harus sadar bahwa dosa kita itu yang nanggung ya kita, ya. Beban kita yang nanggung ya kita. Jangan sampai mau diojo-ojoi orang lain untuk berbuat maksiat. Dalam Pak, bapak tuh kok nalu nopo nalu. Nah, orang tua-tua ya tahu nalu, ya. Wah, niku haram Pak. Dikongkon bapak kok haram. Ngonek dosa tak tanggungi. Ya. Loh, bapaknya nyuruh anaknya berbuat jelek, itu seandainya mereka mau nanggung ya nggak mampu untuk nanggung, gitu. Atau zaman dulu ada, mungkin sekarang masih ada, namanya capjai, gitu. Capjai apa capjiki ya? Orang bapak suruh anaknya untuk membeli capjiki ya, nanti kalau dosa tak tanggungi, gitu. Lah bapaknya saja menanggung dosanya yang belum tentu kuat, apalagi, gitu. Atau yang lainnya, ya. Jadi seperti barang-barang haram itu juga biasanya seperti itu, ya. Kemudian ada orang yang diajak berbuat
tidak baik yo takjak nyandi nanggone napa sarang WTS, wah dosa ngene dosa tak tanggungi ya. Lah maksiat yang seperti itu jangan sampai kita lakukan, dan kita harus sadar bahwa dosa kita yang nanggung juga kita dan akan menjadi keberatan kita besok di hadapan Allah Ta'ala. Kemudian di surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat 164 Allah juga berfirman, "Qul katakanlah wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir, ghairallahi apakah selain Allah, abghiraban engkau mencari sebagai Tuhan." Wahai orang kafir, apakah kamu pengen cari selain sebagai Tuhan? Apakah berhala itu cukup untuk memberikan pertolongan kepada kamu? Ya. Wa rabbu kulli syai', sedangkan Allah Ta'ala itu adalah pemelihara segala sesuatu, pemelihara alam semesta, pemelihara manusia, jin, binatang dan yang lainnya, yang tidak ada batasan kekuasaannya. Wala tasifu kullu nafsin illa 'alaiha, dan tidaklah berbuat seseorang kecuali atas tanggungannya. Kalau kita berbuat keburukan-keburukan, ya nanti itu akan menjadi tanggungan kita. Sekedar contoh saja. Ada seorang ibu punya anak kecil yang bermain pisau, kemudian diingatkan ibunya, jangan bermain pisau tuh, pisaunya tajam, nanti tidak keperang. Terus anak itu dengan sembunyi-sembunyi bermain pisau, ya. Akhirnya keperang, ya, banyak darah yang mengucur, kemudian dia nangis. Pertanyaannya, yang merasakan sakit siapa? Anaknya apa ibunya? Ya anaknya. Ibunya marah, ya, syukur belik ke ngeyel. Rasakno. Ora kon ngrasake dirasake, malah kon ngrasake meneh. Itu suatu apa? Penderitaan batin. Setelah penderitaan fisik kemudian penderitaan batin. Nah demikian juga kalau kita diingatkan Allah dan Rasulnya itu tidak mau, tetap berbuat maksiat, nanti kita akan masuk ke dalam neraka. Meskipun orang beriman itu nanti akhirnya juga masuk surga, tapi masuk neraka itu suatu penderitaan yang sangat luar biasa, ya. Terus wala taziru wa wizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu akan menanggung tanggungan orang lain. Ya, sekali lagi, nggak ada yang mampu menanggung dosanya orang lain. Tsumma ila rabbikum marji'ukum, kemudian kepada Tuhanmu, kepada Allah kalian akan dikembalikan. Ayanabikum, maka terus diberitakan kepada kamu bima kuntum pitah talifun, dengan apa-apa yang kalian dulu sama berikhtilaf. Contohnya, Pak, kalau kita orang beriman, daging babi itu haram. Sementara orang kafir mengatakan daging babi itu enggak masalah, artinya boleh dimakan. Pertanyaan sing benar yang mana? Ya. Maka nanti Allah Ta'ala akan putusi dengan apa? Dengan standarnya Allah, dengan aturannya Allah. Ya. Allah akan turunkan ayat, ya, bahwa yang termasuk diharamkan adalah lahmul khinzir, daging babi. Maka yang benar adalah orang-orang Islam yang ketika di dunia mereka enggak makan daging babi. Sementara orang kafir yang ketika di dunia makan daging babi dan merasa benar, mereka akan disalahkan. Kenapa? Karena melanggar aturan Allah Ta'ala. Loh, dalam kitab saya enggak apa-apa kok, kitab yang mana? Ya. Dan kitab itu enggak dijadikan standarnya Allah. Maka besok yang akan dijadikan dasar untuk menghisab setiap amal perbuatan manusia adalah Quran dan Sunnah.
kepada siapapun, baik kepada orang Islam maupun kepada orang non-Islam, karena semua orang akan dikembalikan kepada Allah. Tidak ada yang dikembalikan kepada selain Allah. Orang Islam, orang Hindu, Buddha, orang Konghucu, orang Kristen, semuanya ciptaan Allah. Yang nyiptakan Allah akan kembali kepada Allah, ya. Tidak ada yang kembali kepada selain Allah. Makanya mari kita semuanya berusaha untuk merujukkan setiap perkataan perbuatan kita kepada Allah Ta'ala. Kemudian dalam sebuah hadis yang menceritakan, ya, bahwa ketika Nabi bersabda, innallaha, sesungguhnya itu la yu'andibu mu'mina bibukail ahlihi alaihi, tentang orang yang mati kalau ada sebagian keluarga kita atau teman kita yang mati, memang kita tidak kita dibolehkan untuk menangis, tapi dilarang untuk meratap. Apa bedanya kalau menangis itu sekedar untuk mengeluarkan air mata, ya, tapi enggak meratap. Sedangkan meratap itu ada rasa penyesalan, ada rasa ketergantungan, bahkan dilampiaskan dengan berbagai macam perbuatan. Kalau orang Arab dulu ada yang menyobek-nyobek baju, ya, menepuk apa pipi dan sebagainya. Kalau orang Jawa istilahnya nangis gulung koming, napa niku? Ya, itu enggak boleh. Kemudian Nabi bersabda begitu, sesungguhnya si mayit itu akan ditambahi siksaannya kalau ahlinya itu meratap kepadanya. Kemudian diluruskan oleh Aisyah, artinya itu kemudian dibenarkan bahwa yang benar itu innallaha la yazidul kafiru, sesungguhnya Allah itu akan menambah kepada orang kafir adzaban, azab, siksaan, bibuka alih dengan sebab tangisan ahlinya kepada dia. Lah kemudian apa hubungannya dengan ayat yang kita bahas? Hubungannya kalau seseorang itu membiasakan diri mengajarkan ajaran-ajaran yang salah, ya, maka kemudian nanti dia akan mendapatkan bagian kesalahan dari apa yang dilakukan oleh orang lain atau orang yang dulu diajarinya. Contohnya begini, contoh lain, kalau ada seorang bapak mengajari kepada anaknya, ya, kalau orang hidup di dunia itu kan membutuhkan berbagai macam kebutuhan. Terus kemudian kita berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada yang lainnya supaya kebutuhan kita tercukupi, ya. Maka ada orangnya Islam, ya sholat, ya ke masjid, ya berdoa, tapi juga ke Nyi Roro Kidul, juga ke yang lainnya, ya. Lah kemudian turun temurun kepada anaknya, maka ketika anak itu berbuat seperti itu, bapaknya dapat dosa. Lah kemudian kembali kepada contoh ini, jadi kadang-kadang memang orang itu ketika kehilangan keluarganya timbul namanya kesedihan, ya, susah, kemudian dilampiaskan dengan namanya menangis, ya. Tapi jangan berlebihan. Lah untuk orang kafir, maka kalau keluarganya itu menangis, maka dia akan ditambah siksaannya. Sedangkan kalau orang beriman, dia menyatakan bahwa Allah itu zat yang maha, yang mampu untuk membuat hambanya tertawa dan menangis. Wallahu abhaka wa abka, Allah zat yang mampu membuat hambanya tertawa
dengan kesenangan-kesenangan dan mampu untuk membuat hambanya menangis dengan kesedihan. Contoh Pak ya, sing dodolan, sing bakul, nek laris batine kathah niku seneng napa senep? Seneng, guyang-guyu, mulai esuk ditokek nek pas laris. Nek pas ra laris bluk pripun? Sedina ra payu. Nah, gitu. Yang begitu Allah Ta'ala, Allah menguji kepada kita, kalau kita diberi kesenangan bagaimana, apakah kita suka atau tidak. Kalau kita diberi kesenangan bagaimana, sabar apa tidak. Ya, maka kembali tadi, kalau ada seorang yang meninggal dunia, terus bagaimana keluarganya, apakah dia bersedih kemudian dilanjutkan dengan perbuatan yang dilarang, atau cukup bersedih saja. Karena ketika cucunya Nabi meninggal, Nabi juga pernah menangis, tapi menangis yang wajar saja. Jadi nanti kalau ada keluarga kita yang meninggal, boleh menangis tapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian setiap orang pada hari kiamat akan sibuk mengurusi urusannya sendiri-sendiri. Ya. Di dalam surat Abasa, surat yang ke-80, ayat yang ke-37, Allah berfirman, likulli imri'in minhum, yang penting sakno yukni, pada tiap orang pada itu akan tersibukkan dengan kesibukan yang menyibukkan. Ketika orang itu harus dihisab Allah Ta'ala, semua perbuatannya sejak lahir sampai mati dihitung Allah Ta'ala, dan disatulah ketetapan apakah orang itu menjadi bahagia atau menjadi celaka. Ya, maka orang akan sangat-sangat sibuk. Ya, maka tidak sempat dia itu untuk mengurusi pada orang lain. Ya, bahkan dikatakan yauma yafirnul mar'u min akihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, dan lari dari bapak dan ibunya, enggak peduli bapaknya, enggak peduli ibunya, bahkan dari anak dan istrinya akan lari, enggak ngerewes, enggak peduli, karena setiap orang memikirkan keselamatan dirinya sendiri. Nah, untuk itu monggo Bapak Ibu, seandainya saat ini kita dihisab, kira-kira kita termasuk orang yang celaka atau bahagia? Ya. Dan kemudian sisa hidup kita monggo digunakan untuk banyak-banyak berbuat kebaikan yang nanti akan kita unduh sendiri. Ya, kalau dalam bahasa Jawa ada istilah wong nandur mesti unduh. Manzaro yaksud, barang siapa yang menanam dia akan menuai, akan memanen. Lah tandurannya apa? Ya, kalau dia tandur kebaikan ya akan panen kebaikan. Yang ditandur seberapa? Ya, yang ditandur 1 petak ya panennya 1 petak. Yang ditandur 5 petak ya panennya 5 petak. Ya, nah untuk itu monggo harus ada motivasi kepada kita dalam beramal itu harus maksimal. Jangan merasa ya cukup dengan amal kita yang ada sekarang ini, harus ada peningkatan ya, apalagi kalau ada berbagai macam fasilitas tambahan harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian anggota keluarga tidak mampu membantu pada hari kiamat, meskipun itu ketika di dunia mereka saling bantu membantu. Di surat Luqman, surat yang ke-31 ayat yang ke-33, Allah berfirman, Ayuhannas, ya ayuhannas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takwalah kalian kepada Tuhanmu yaitu Allah Ta'ala. Laksanakan perintah-perintahnya, hindari larangan-larangannya. Wahsyau yaumal la tajzi walidun awalidi an walidi, dan takutlah kalian kepada hari kiamat,
hari yang ketika itu seseorang orang tua tidak mampu untuk menolong kepada anaknya. Wala mautun buat jatin awati, dan demikian juga anaknya nggak mampu menolong kepada bapaknya. Nabi Nuh nggak mampu menolong kepada si Kan'an anaknya. Nabi Ibrahim nggak mampu menolong kepada bapaknya yang namanya Azar. Tetap Azar masuk neraka, tetap Kan'an masuk neraka. Ya, apalagi kita. Inna hakun, sesungguhnya janjinya Allah itu adalah hak. Apa janji Allah Ta'ala? Janjinya Allah adalah Allah akan memasukkan orang-orang beriman dan beramal saleh ke dalam surganya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, janjinya Allah akan mengisi neraka dengan orang-orang kafir yang suka maksiat. Ya. Maka kita harus semakin yakin bahwa kalau kita kepengen masuk surga, harus menjadi orang-orang yang beriman dan mewujudkan keimanannya dengan berbagai amal soleh. Ya, ada kesempatan monggo digunakan, dimanfaatkan sebanyak-banyaknya. Yang pernah saya sampaikan ya, kalau panjenengan dimasukkan di suatu gedung, Pak nggih, gedung di dalamnya ada uang ratusan ribu semuanya, disuruh ngambil semaunya tapi cuma 2 menit, kira-kira sempat istirahat mboten? Jiku kesel niku kira-kira sempat istirahat mboten? 2 menit tok. Gitu. Nah kita juga begitu, kita tuh dunia 24 jam itu kalau bisa ya untuk cari pahala sebanyak-banyaknya, ya. Karena kalau nggak digunakan untuk cari pahala, nanti minimal itu namanya mubadir waktu, waktunya akan sia-sia. Padahal waktu adalah salah satu yang akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya monggo kita harus mandiri berusaha, anak-anak kita juga begitu. Anak kita diajari, Nduk, kamu harus banyak-banyak berbuat kebaikan-kebaikan supaya kamu bisa masuk ke dalam surga, ya. Jangan sampai nanti merasa wis bentak tanggungi swargane anakku, ya, jangan sampai seperti itu, ya. Karena kita nggak mampu menanggung dari dosa anak-anak kita. Kemudian juga di surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-18, Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra, dan tidaklah menanggung seseorang itu tanggungan orang lain. Wa in tatul muthqalatun ila kimliha, dan seandainya orang itu minta tolong untuk membawakan bawaannya, la yuhma, tidak akan ditolong, tidak akan dibawakan memudahnya saun sedikit pun, walau karena dakurba, meskipun dia punya hubungan kerabat. Contohnya begini Bapak ya, gitu. Kalau kita sebagai tetangga lah sudah berbuat kebaikan, A dan B itu tetangga, kemudian dia pergi ke Kartosuro berdua, terus kemudian dia beli barang-barang. Terus si A bilang, B, saya minta tolong ya, bawaan saya itu kamu bawa pulang karena saya mau ke Solo. Gitu. Maka si B akan membawakan, ya serapopo, gitu, ngamal soleh, begitu, dibawakan sampai di rumah, ya. Atau yang lainnya, minta tolong kepada tetangganya, ya, akan ditolong. Itu ketika di dunia. Lah ketika di akhirat, seandainya A dan B itu sama-sama tetangga, si A punya dosa banyak, si B nggak punya dosa, terus bilang, B, mbok saya ditolongi, kenapa? Dosaku pengen sithik. Si B nggak mau, meskipun itu adalah kerabatnya, bapaknya, ibunya, anaknya, saudaranya, nggak mau, apalagi orang lain. Sehingga orang itu akan membawa dosanya sendiri, gitu loh. Ya.
Lah makanya monggo kita harus banyak-banyak bermuhasabah. Kira-kira kita dalam setiap hari ini banyak baiknya apa banyak buruknya harus dimuhasabahi, ya. Kemudian innama tungdirul ladina yakhafahum, sesungguhnya akan mendapat peringatan orang-orang yang dia itu takut kepada Tuhannya ketika belum dapat melihat. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang-orang yang takut kepada Allah meskipun dia tidak melihat Allah, sehingga ada namanya muraqabah, kewaspadaan, ya, waspada. Contohnya ketika Umar bin Khattab, ya, dia suatu saat turun ke bawah, kemudian ada seorang budak kecil yang sedang mengembalakan kambing-kambing milik tuannya. Ditanya, "Lih, dalam Pak, itu kamu milik mengembalakan kambingnya siapa?" "Oh, kambingnya Pak Fulan." "Wah, banyak sekali." "Iya." Nah, sekarang ini itu yang satu tak belinya, uangnya kamu simpan sendiri, ya, nanti paling-paling tuanmu nggak tahu, ya. Tapi apa yang dikatakan budak tadi, dia mengatakan, ya kalau tuan saya nggak tahu tapi Allah tahu. Jadi anak tadi punya rasa muraqabah tadi, ya, rasa waspada bahwa apa yang dilakukan itu adalah dilihat Allah meskipun dia tidak lihat Allah Ta'ala. Lah pertanyaan kita sebagaimana seberapa muraqabah kita tadi, ya. Kemudian yang kedua, setelah yakin adanya Allah Ta'ala, wa aqamu sholah, dan kemudian dia banyak menegakkan sholat. Sholatnya semakin dibaguskan, mulai dari waktunya, kaifiyahnya, khusyuknya, ya, kemudian tumuknya semakin dibaguskan, ya. Wa man tazakka, maka dan orang-orang yang dia mau mensucikan dirinya dengan cara beribadah, fainamai yatazakka linasi, maka sunat tiada itu adalah untuk mensucikan dirinya sendiri, ya. Jadi nanti kalau kita mau beristighfar, mau kita berbuat kebaikan, itu akan menghapuskan dosa-dosa kita, ya. Nabi saja istighfarnya sehari tidak kurang dari 100 kali, ya. Atau nanti yang lainnya, wa'ad bi'il sayyata hasanata tampuha, diikuti keburukan dengan kebaikan akan dapat menutupinya. Karena sekali lagi kita manusia itu memang Pak Bu nggak bisa tidak salah, itu nggak bisa, gitu. Ada salah yang disengaja, ada yang tidak disengaja. Kalau yang tidak disengaja bagaimana? Yang tidak disengaja itu kalau merugikan orang lain tetap akan dihisab karena ada hubungan dengan orang lain, ya. Kemudian wa ilal masir, dan kepada Allah Ta'ala tempat kita kembali. Jadi mari kita semuanya berusaha untuk mandiri dalam beramal, usahakan setiap saat itu kebaikan kita lebih banyak dibanding dengan dosa kita. Kemudian keutamaan orang yang mendapat petunjuk, ya. Di surat Al-Isra, surat yang ke-17 ayat yang ke-15 dikatakan, manih tada, barang siapa yang mendapat petunjuk, mendapat hidayah, painama yahtil nafsi, maka tiada lain itu petunjuk untuk dirinya sendiri, ya. Contohnya siapa? Contohnya Bilal, ya. Bilal itu awalnya tidak beriman, terus dia mendapat petunjuk, kemudian dia masuk Islam, meskipun disiksa dengan siksaan yang sangat berat, tetap dia dalam keadaan iman, bahkan kemudian menjadi muadzin Rasulullah, bahkan kemudian diberi petunjuk sehingga Bilal itu mempunyai sunnah hasanah. Apa? Sunnah berwudu dan sholat 2 rakaat, itu menjadi sunnahnya Bilal, ya.
Maka itu adalah untuknya diri sendiri. Sebaliknya, waman dola, dan barang siapa yang sesat, namanya dulu alaiha, dan orang itu akan sesat padanya. Jadi kalau orang diingatkan tidak mau, itu akhirnya dia akan apa? Dia akan berbuat keburukan dan itu akan menjadi tanggungannya. Pak di, mbok penjenengan tuh sholat, mumpung masih diberi kesempatan untuk sholat, itu sholat-sholatan ben mati yos ben, itu. Nah, maka kemudian ketika mati bagaimana? Ya dia celaka sendiri, gitu. Demikian juga yang lainnya, termasuk kepada kita semua, termasuk saya. Kalau diingatkan kepada kebaikan itu hendaklah diterima, jangan dibantah, nanti menjadikan kita jadi tersesat. Ya, bab makan, bab masalah tidur, bab masalah yang lainnya, gitu. Mari kita berusaha untuk yang lebih baik. Wala tazilu wa tumizra ukhra, dan tidaklah seseorang itu akan menanggung tanggungan orang lain, ya. Wa ma kunna mu'adzibina, dan tidaklah kau mengazab suatu kaum hatta na'ata rasulullah, sampai kau mengutus seorang rasul. Jadi Allah Ta'ala itu akan mengutus kepada suatu kaum rasul-rasul tadi, terus didakwai, disadarkan, dinasehati, dibimbing, dididik. Kalau mereka mau maka masuk ke dalam surga, ya. Kalau enggak mau maka dia akan dimasukkan dalam neraka. Jadi kalau ada nabi, ada rasul, sekarang pewarisnya para ustadz, kiai, anjengan dan sebagainya mendakwai suatu kaum, maka seharusnya diindahkan, dilaksanakan, ya. Jangan dibunuh, jangan ditentang, karena itu akan menjadikan petaka, ya. Kemudian terakhir tentang sunnah hasanah dan sunnah sayyi'ah. Tadi dikatakan bahwa orang itu enggak akan menanggung dosa orang lain, tapi kalau dia itu mensunahkan sunnah-sunnah yang sayyi'ah, dia tetap akan ditambah dosanya dari dosa orang-orang yang mengikutinya. Nabi bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, barang siapa yang dia mensunahkan di dalam Islam sunnatan hasanatan, sunnah yang baik, Pak Omila bima badahu, maka kemudian ada orang yang mengamalkan setelah dia, kutibalahu mithla ajri man amila biha, maka dia akan ditambahkan pahalanya semisal dari apa yang dia lakukan. Wala yang usumin ujurim sayun, dan tidak akan mengurangi pahala yang mengikuti sedikit pun. Jadi kalau ada orang, contohnya Nabi Ibrahim, ya, mensunahkan sunnah tentang berkorban, kemudian ada orang berkorban, ya, maka Nabi Ibrahim mendapatkan tambahan pahala tanpa mengurangi pahalanya orang yang mengikuti. Sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang dia mensunahkan di dalam sunnah yang buruk, fa'omila biha ba'dahu, kemudian ditiru oleh orang lain, contohnya si Qabil membunuh adiknya namanya Habil, maka dia dosa, terus diikuti oleh orang-orang sekarang, maka kemudian kutiba alaihi mithlu wazri man amila biha, maka dia akan ditambah dosanya dari orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi dosa orang yang. Jadi ada dua yang kita dihisab, yang pertama amal kita dan sunnah kita, ya. Dan sunnah itu biasanya lebih panjang, lebih banyak dibanding dengan amal yang kita lakukan, sehingga mari kita membiasakan bermulazamah
berbuat kebaikan-kebaikan dan mensunahkan kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita banyak berbuat keburukan dan itu akan menjadi sunnah kita dan akan menjadi beban kita di hadapan Allah Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala selalu meningkat memberikan kepada kita petunjuk dan kekuatannya untuk beristiqomah berjalan di jalan yang benar sampai akhir hayat. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita akhiri dengan doa malis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta asyhadu wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.